Selamat siang, Assalamualaikum. Diucapkan dari kota Tabanan. Jalan-jalan sore ini mau ke Karangasem. Kali ini bareng sama KKN lagi. Berdua doang naik motor. Seperti biasa, yang lain naik mobil. Perjalanan biasanya 2 jam kalau lancar, tapi kayak insya Allah lancar sih, soalnya besok kan hari raya ya, kecuali orang mudik ya. Wah iya ya, mudik ke kampung halaman. By the way, besok itu hari raya Galungan, tertanggal 23 April 2025. Besok berarti hari ini tanggal 22 April 2025. Sekarang posisi di perempatan traffic light lampu merah rumah sakit Tabanan. Ambil mutermen biasa. Ush, mepet sekali tuh Fortuner. Atau rasnya yang nempel-nempel. Tahu juga lah. Nggak lihat tadi barusan. Nah, tapi kan ada di rekaman. Udah merah lagi. Depan 2 bule naik ojek, naik gojek. Wah, dengan pakaian seksi. Tuh entah kebahagiaan, entah keberuntungan, entah kesialan. Untuk yang bawa itu pengendaranya tuh. Bentar, kita coba deketin lah. Kali ini bawa Vario. Waktu mudik kemarin kan bawa Scoopy. Ngetes ceritanya bawa Scoopy itu kayak apa rasanya. Cet lagi. Licin dok? Hah? Joknya licin? Lampu merah lagi, nggak ketemu si Gojek. Rutinitas yang sering terjadi di perempatan Kediri dari arah timur, dari arah Denpasar, yaitu kemacetan. Apalagi kalau jam-jam sore tuh, ke arah timur juga sih, karena biasanya ada penumpukan kendaraan tuh, penumpukan arus kendaraan di sebelum pura
juga sebelum terminal Mengui. Itu panjang biasanya itu macetnya tuh. Kali ini milih bawa motor lagi, nggak ya bawa mobil. Sebenarnya kasihan sih kalau saya bawa motor sendiri tuh, kasihan sama ipar. Kalau nyetir berarti kan sendiri dia. Tapi karena ini nginep, jadi besok cuma nggak bolak-balik, nggak terlalu capek kan. Sebenarnya kasihan, tapi karena saya nggak mau ketinggalan asar, saya belum sholat asar, ini udah jam 3 siang waktu Indonesia Tengah yuk. Saya nggak tahu juga macetnya kayak apa, jadi saya putuskan bawa motor saja. Jam segini lihat tuh, dari tadi tuh bis udah berapa itu yang arah barat Gunung Harta. Ini ada timur ada ke barat. Gunung Harta ini pariwisata Andika. Terus 4 Genaro dari studi riset. Nggak tahu siapa ya tadi tuh, nggak kebaca. Genaro apa Genaro tadi dia. Masuki wilayah di daerah sekitar Taman Ramasinta yang letaknya posisinya tuh ada di dekat terminal Mengui ya. Biasanya kalau ada vlogger Bismania itu selalu di syuting tuh, ditampilkan tuh taman itu beserta patungnya. Beringkit, Pasar Beringkit yang terkenal dengan julukan pasar sapinya, yang buka setiap Minggu dan Rabu. Tapi kayaknya besok tutup deh, nggak ada aktivitas, soalnya besok Raya Galungan tuh umat Hindu. Macetan nih terjadi di sebelah selatan timur Pasar Beringkit. Biasanya panjang sampai di Sempidi kayak gini. Ini yang bikin saya males keren pasar ya, ini macet yang model kayak gini nih, panjang. Apalagi kalau bawa mobil tuh, waduh, stres. Saya pernah jarak 20 kilo tuh hampir 2,5 jam lebih ya, 2,5 jam. Gunung Harta mulai berangkat biasanya yang jurusan Malang, Surabaya itu berangkat. Ini yang hijau jurusan mana ya? Oh, Malang biasanya. Malang, yep. Malang yang Tronton. Ingin lihat double decker tapi ya jam segini nggak ada. Adanya pagi, yang itu sleeper tuh loh, tapi bukan dari Gunung Harta sih. Trans dari Tamijaya, terus Juragan 99.
Ini kalau saya, oh ya, maksudnya gini, kalau teman-teman melihat apa namanya ini, video ini dari sudut pandang kayak gini ya, yang manapun tuh video saya, itu berarti saya naruh di dada, kameranya taruh di dada. Pinginnya naruhnya tuh di helm, tapi nggak mungkin kan, nggak bagus sekali. Helm saya itu modelnya kayak gini nih. Itu tuh tak bagian wajib apa, buka dulu. Duh, keren sekali nih mulut. Nih, kayak gini. Nih, kayak gini nih. Nah, kalau taruh mana? Ini ada sih di depannya sini ada penutup mulut itu kan, model JPEG gini. Tapi kok nggak enak buat saya. Biasa kalau berhenti tuh nge-vape gitu, seperti itu. Nggak enak sekali mau minum, nggak enak sekali. Makanya nggak pernah saya pakai. Kalau pakai itu mungkin masih bisa ya dipasangin kamera. Nah, bentuk kameranya kayak gini nih. Oh, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Panjang, untuk kameranya panjang. Jadi berat kalau mau dipasang di mana? Di helm, mau di samping, mau di tengah, di dagu. Oh iya, backlight ya, susah jadinya ngeliat kamera yang saya pakai ya. Karena apa namanya, matahari tepat di belakang saya. Bentar, depan itu kayaknya lebih enak tuh, karena arahnya ke selatan. Ntar nih merahnya nih. Oh, kayak gitu, panjang ya. Doain bisa beli yang, aduh, inginnya sih yang flat itu, satu yang bentuk kotak itu S Pro 2 itu saat ini. Inginnya beli itu, harganya masih lumayan. Ini S Pro 2. Oh iya, kakak Ain ada di belakang numpang ya. Ya, ini dia kakak. Tuh kakak Ain tuh. Ini saya lewat di mana namanya, di desa apa namanya ya, lupa saya. Pokoknya tadi dari desa Kapal tuh saya lurus saja di timur Bringkit tuh, lurus saja. Ini tembusannya di perempatan Darmasabo dari arah utara. Kenapa saya sering lewat sini? Karena sepi, bukan jalur utama. Jelek sekali. Nah, belum mandi. Saya mau lewat mana nanya? Ya deh, ke kiri aja wis. Lewat di Sading. Oke. Jalan Raya Darmasabo, jalan raya yang jalan alternatif sih sebenarnya nih, ke Sading, ke mana, daerah Darmasabo. Nah, tembusnya itu jalan, bisa jalan Nangka, bisa jalan Ahmad Yani, banyak lah pokoknya. Saya tuh kalau di jalan
paling nggak bisa, paling males tuh kalau ketemu kendaraan besar sebenarnya. Kalau sama kendaraan yang ngebut-ngebut itu udah nggak bisa. Saya suka yang tenang-tenang gitu, makanya nggak pernah suka naik lewat di bypass tuh, nggak suka. Bahkan di tol itu bahkan saya sering nggak suka itu, karena mau nggak mau kita juga terpacu harus cepat juga loh. Pak mobil yang nyetir tuh, aduh, nggak enak lah kalau udah cepet-cepetan. Waktu mudik kemarin tuh kan banyak yang cepet-cepetan tuh. Nggak, bukan jiwa saya lagi. Santai tapi tetap bisa lari 60, 70, 80 itu udah enak sekali. Maksudnya ya nggak rame lah. Kalau ngebut sendiri gitu. Kalau dulu kan nggak peduli, masih muda, malah kayak mau ingin dilihat orang. Oh sekarang enggak. Ini kayak gini 60, lari 60 di tempat kayak itu ya enak sekali. Mau ngisi bensin tapi kok banyak. Ini 6 bar Vario 150 volt, 6 bar. Belinya di mana? Harus berangkatnya belinya. Kalau pulangnya nanti baru beli, repot. Saya nggak tahu ya apa nama daerah ini, tapi karena hafal aja jalannya makanya saya lewat sini. Apa ini masuk Siman ya? Coba kita lihat. Oh, Jalan Antasura, masuk Peguyangan. Oh, kok ke Siman ya? Penate gitu. Nah, tapi ini masuk Peguyangan, bukan masuk Penate. Kalau Penate kan lebih ke timur lagi. Yap, ini Jalan Antasura masuk Peguyangan. Antasura tadi itu udah, yang jalan besar itu juga Antasura kayaknya. Jalan Antasura 1. Wait. Cari tahu dulu lagi. Biar tahu nih nama jalan kan. Nanti ditanyain Jalan Antasura. Oh, Antasura aja ya. Peguyangan Kajo. Loh, yang lurus tadi, oh, Ahmad Yani. Ya, lurus tadi itu Ahmad Yani. Oke. Masuk desa Peguyangan Kangen. Kalau pakai motor ini nyalip tuh gini dong. Tuh, enaknya nyalip pakai Vario itu. Ya 150 ya intinya. Mari bawa Scoopy. Wah, nggak bisa apa-apa, Bos. Ini yang terkenal nih warung Mina ini. Wah, terkenal. Oh. Warung makan itu warung Mina. Turn right, belok ke kanan di perempatan warung Mina. Itu sebenarnya tembus juga sebenarnya jalan lurus barusan, tapi ya lewat sini aja. Nggak terlalu hafal lewat situ juga. Kayak muter-muter apa gimana nggak tahu kan. Di sini juga ada nih kayaknya nih. Jalan kecil ini ke kiri. Coba cari tahu, ada jalan kecil ke kiri. Oh, ini dia. Oh, apa itu ya? Itu kayaknya. Tapi kok jalannya kok paping. Ada kok jalan kecil lagi satu nih. Nah, bos, nggak lewat situ ya, bos. Lewat jalan yang lebih besar aja. Oh, apa itu?
Kita sudah memasuki Jalan Gatsu. Perempatan apa tadi itu? Bener-bener nggak tahu saya nama jalan, udah lupa sekali nama-nama jalan sini. Nggak pernah mengingat-ingat juga sih kayaknya. Kondisi bagus sekali, cerah sekali. Di jam berapa ini? Sekitar jam mungkin 4 sore. Mungkin di jam 4 sore. Yang dekat dengan itu loh, sebelah barat kita itu ada mall terbesar di Bali itu loh. Apa lagi namanya tuh? Aduh, kenapa sih otak ini nggak bisa menghafal, mengingat sesuatu gitu ya. Kondisi perempatan Tohpati ini nggak macet namanya kalau kayak gini nih. Oh, hari-hari kerja toh kayak gini kan bagus ya. Biasanya super macet, panjang. Apalagi kalau bawa mobil tuh, aduh, super macet. Depan saya tadi ini ugal-ugalan, kebut-kebutan, kanan kiri, silat, aduh, ujung-ujungnya ya saya pelan juga bisa nyalip, malah duluan saya. Kita memasuki jalan bypass The Bagus Mantra ini, bentar lagi di depan itu. Kalau ke kanan itu arah ke Sanur, ke Benoa, Mandara, pokoknya daerah selatan Bali lah. Kalau ke kiri itu arah ke Gianyar, bypass itu Bagus Mantra, arah ke Kelungkung, arah ke Karangasem dan utama. Kalau kanan itu jalannya jalan bypass apa ya? Gusti Ngurah Rai ya? Ya. Ini kayaknya ban saya ya Pak, terlalu isi angin. Bagaimana ya? Kayaknya kok licin ban belakang. Padahal yang agak tipis itu ban depan. Ban belakang. Tapi itu buka hitung enak tuh. Oke, welcome to Jalan Profesor The Bagus Mantra. Saya nggak paham ya, kenapa kok ban belakang saya itu terasa licin sekali. Barusan tak pakai ngebut, cuman sampai di 80 tuh udah saya nggak berani nambah lagi. Soalnya terasa licin padahal trek lurus loh barusan itu. Kenapa ya? Kayak getar gitu. Apa karena shock breakernya ya yang sudah perlu ganti. Ini motor usianya udah hampir 10 tahun, udah 9 tahun.
bulan ini 9 tahun. Bulan depan. Apa perlu diganti shock breaker? Paham juga. Kalau bannya bagus, apa karena kebanyakan angin. Dulu punya MX shock breaker rusak, kurangi anginnya aja udah agak enakan, nggak terlalu goyang. Kayaknya emang bener shock breakernya ada nih. Soalnya shock breakernya itu terasa mulai kapan? Mulai ganti water pump. Apa coba hubungannya water pump sama shock breaker? Nggak ada nih. Kecuali diganti sama orang yang bingkilnya. Tapi enggak ada. Kayak orangnya loh jujur sekali. Memang sih tak tinggal. Apa emang cuma anginnya ya? Sebelumnya nggak gini loh. Tuh. Ini lari cuma 50. Karena belum panas, lama nggak dipakai, dingin jadikannya ini. Belum full gas, licin, gas lagi 90, 100, licin. Bannya belum seimbang. Nggak enak sekali loh pakai ban kayak gini. Aduh, ini karena bannya, pasoknya ya. Soknya sih masih orinya sih. Kalau bannya setahun yang lalu saya ganti, tahun yang lalu. Emang kan jarang keluar. Kalau berapa kilometernya mungkin nggak sampai 10.000, nggak sampai 10.000 ini setahun itu. Yang nerobos ya biarin nerobos. Kalau kecelakaan kan kita punya bukti kan, punya bukti kuat. Yang mau dikejar tuh apa? Kayak tadi saya lurus itu saya ngetes lari, cuma pengen tahu ban, tapi kan posisinya aman, sepi, ya nggak terlalu rame lah. Iya, bagus. Ini kalau nggak salah dulu nih 2 lajur, terus dibuatin jembatan baru kanan itu. Kalau saya nggak salah loh ya. Akhirnya itu 1 lajur doang. Satu jalur. 1 jalur 2 lajur. Ini udah mendekati perempatan yang kalau ke kanan tuh Kusambe, yang kiri tuh ke Klungkung,
jalan lama sebelum ada bypass ini. Terus yang lurus terusan ke Karangasem, ke mana, Pelabuhan Padang Bayi. Jadi zaman saya kecil dulu, sebelum tahun 2000-an itu ya, tahun 2000 juga saya masih lewat jalur kiri itu loh. Bypass ini udah ada, cuman saya karena terbiasa lewat kiri itu, saya jadi lewatnya kiri itu. Yuk kita ngelewatin Ubud, Gua Gajah, apa nama itu, Gua Jepang di Ubud, lewatin kota Gianyar. Alhamdulillah ini cuacanya rame sampai apa, cerah. Ini kalau sampai cuacanya hujan, hujan-hujanan, posisi bukan mau pulang ke rumah, gak enak sekali tuh. Ini posisi, oh iya, ini posisi mau ke rumah saudara-saudara di Karangasem. Karangasem itu asal bapak saya. Jadi bapak itu lahir Karangasem, besar Karangasem. Setelah agak dewasa remaja itu dia merantau ke entah ke Bandung, entah langsung ke Tabanan. Ketemu ibu saya yang asli Banyuwangi di Tabanan, dan tinggal Tabanan, nikah tinggal Tabanan. Saya lahir Tabanan, besar sampai umur segini di Tabanan. Kalau dibilang asli mana saya ini, saya bingung. Saya suku apa, saya tuh bingung. Dibilang asli Tabanan, orang tua bukan Tabanan. Tapi saya lahir, tinggal, hidup, dan cita-citanya sih kalau bisa meninggal minimal dikuburnya itu di Tabanan. Kenapa? Ya pingin aja itu di situ. Karena nenek saya juga dimakamkan di Tabanan. Saya ingin berdampingan sama nenek kalau saya mati. Tapi ya jangan waktu dekat juga, sebelum saya bisa menuntaskan kewajiban ke anak-anak sampai mereka nikah dengan orang yang soleh. Di kanan kita ini laut, Selat Lombok. Saya nggak kelihatan dari kamera ya. Cuaca saking cerahnya ya, Nusa Penida itu kelihatan loh. Nusa Penida apa Nusa Ceningan ya yang kelihatan dari sini tuh, cerah sekali. Ombak juga tenang, enak ini buat mancing ini. Tapi saya nggak bawa alat pancing sama sekali loh. Selamat datang di Karangasem. Ini namanya Goa Lawah. Kalau tadi itu rest area Goa Lawah. Kalau yang kita lewati tadi itu pantai Goa Lawah.
namanya Pantai Wates ya Malet. Ya Malet apa ya Malet sih. Orang Karangasem juga nggak tahu bacanya gimana. Kita tiba di perempatan ke kanan itu ke pelabuhan Padang Bay. Nah, kita ambil lurus. Suasana lumayan ramai ya. Dari timur pula ramainya ini. Agak aneh. Tuh, kok panjang? Kok panjang? Platnya dari Denpasar, Karangasem, Denpasar, Karangasem, Badung, Banten, Denpasar. Lumayan ramai. Hey, by the way, kita sampai di depo Pertamina Bali ini yang ada di Manggis Karangasem. Manggis ya, masuk Manggis ya. Itu biasanya lihat kapal tanker ya di situ. Kita barusan kejar-kejaran. Seru sih, seru sama Nmax depan ini sama satu Vario depan. Barusan kita belum. Nah, ini pertigaan ini ke desa Manggis kalau ke kiri itu. Desa Manggis. Apakah dia penghasil Manggis? Nggak tahu juga ya. Mungkin ya dulu mungkin. Sekarang nggak tahu. Karena setiap pada Manggis di pasar tuh kadang saya tanya, karena saya tinggal di Tabanan ya. Manggis itu datangnya dari Tabanan. Tapi jeleknya pakai motor ini adalah bokong panas ya ternyata. Kayak Scoopy itu enaknya bokongnya nggak panas. Terus pendek. Cuman yang belakang bilangnya lebih enak pakai ini karena posisi kaki footstep itu pas di bawah lutut, nggak terlalu ke depan. Kalau ke depan tuh memang untuk sementara tuh sebentar tuh enak. Walaupun ya kalau Vario itu kan belakangnya agak tinggi kan. Kalau joknya, sadelnya Scoopy itu kan rata. Enak sebenarnya dia rata itu. Nggak perlu pegangan ke belakang. Iya kan? Tapi ternyata beda. Scoopy itu bukan untuk jarak jauh. Ya kalau perjalanan 2 jam 3 jam mungkin masih oke mungkin. Kalau udah lebih dari itu gak enak. Memang dia kapasitasnya untuk dalam kota aja. Kayak kesini tuh masih enak. Ini perjalanan 2 jam 1,5 sampai 2 jam sampai di Karangasem.
jalannya kecil, cuman kan nggak banyak mobil-mobil atau bis-bis besar. Kayak gini tuh paling mau nangkil apa upacara, oh enggak, itu ternyata rombongan bule. Tapi jarang, kebanyakan mobil-mobil kecil, mobil pribadi aja sih. Jadi walaupun jalannya kecil, nyalip tuh masih enak. Pemandangan di sini tiap galungan Kuningan selalu ada penjor. Penjornya sederhana, tapi karena banyak, lihat bagus. Dari barat ke timur, bagus kan? Wah, warna serasi kuning itu juga bagus juga sih. Warna-warni juga bagus. Pokoknya penjor bagus lah kalau ditata kayak gini nih. Bagus. Seni. Memasuki objek wisata Candi Dase, cuaca begitu bagus, cerah sekali, lautnya juga lumayan bagus, asik sekali nih buat mancing juga, airnya penuh. Wah, ini kalau bawa pancing ini mantap kali. Sayangnya Candi Dase itu kelihatan dari jalan ya, nggak sepenuhnya kelihatan dari jalan tuh pantainya, padahal bagus loh. Ini ntar di depan ada kelihatan sedikit, itu pun dari agak kejauhan. Buat tadi tuh lumayan dekat tuh. Setelah itu, oh ya, ntar ini adalah kolam teratai. Nah, itu pantainya, itu kelihatan dikit aja. Ini kolam teratai. Nah, setelah itu kita mulai nanjak di sini. Kalau nggak salah ya, dari tujuan ke barusan itu jaraknya 20 kilo. Dengan kondisi lalu lintas kayak gini, insya Allah nggak sampai setengah jam sampai nih. Nah, untuk ini saya nggak akan potong video sampai turun bawah. Mulai nanjak, semoga nggak ada truk mogok. Biasanya ada truk mogok, wah itu udah kepayah. Kalau bawa mobil saya pernah ini cuma sampai di atas itu aja, itu hampir 2 jam cuman sampai di atas. Nah, kok jauh sekali duduknya, Dok? Goyang, nak. Dibilang goyang kok. Malah digoyang motornya, dibilang duduk belakang itu jadi nggak seimbang. Anak kecil. Naik gunung kita lagi, walaupun gunungnya kecil, bukit ini sih, bukan gunung. Yang mana di depan tuh juga ada monyet. Kalau waktu di Gumeter itu kan tidak ada hewan monyet ya. Kalau nggak salah saya nggak pernah lihat loh monyet. Dia hutan, tapi nggak ada monyetnya.
Malah di Gilimanuk yang nggak terlalu panjang itu monyet datang ke jalan. Ini di depan nih kayaknya bule deh. Ya Ndek ya? Bule di depan ya? Bule bukan? Rambutnya pirang. Yang belakang ya? Yang depan kagak. Yang depan bukan. Tapi nggak tahu juga sih. Yang depan bukan. Yang belakang? Nggak tahu yakin apa enggak nih. Oh enggak. Lihat tangannya, tangannya. Nah, enggak kan. Bukan. Bukan bule. Yang belakang bule, yang depan bukan Pak Le, bukan. Ini diperlebar nih. Mungkin karena biar nggak, kalau longsor tuh nggak sampai nutup jalan gitu, mungkin ya. Atau buat parkiran mungkin, saya nggak tahu, karena di sini ada pura yang kalau pas ada acara tertentu gitu keagamaannya, jalan ramai sekali, macetnya bukan main, karena nggak ada jalan lagi selain lewat sini loh. Kayak Gumeter tuh kalau putus lewat mana coba? Gumeter kalau putus. Ya kayak gitulah, di sini juga begitu. Kalau mau lewat jalan lain ya lewat sono, lewat mana? Dugul sana, balik lagi kita. Wah. Ntar depan nih monyet nih. Di area pura nih lah, lihat tuh. Ain. Ada Ain. Ada Ain gitu. Bukan lah. Nggak ada satupun itu yang namanya Ain itu. Duh, agak pilek dikit. Oh, monyetnya banyak, tapi di kamera kayaknya nggak kelihatan. Nggak direbut ya. Punya permen nih. Dia bisa buka permen apa enggak? Dia nggak pernah sakit gigi ya? Padahal nggak pernah sikatan. Apa nggak ngomong ya kalau dia sakit gigi? Nih loh, yang diajak ngomong tuh saya tuh nih loh. Belakang loh. Nih, tuh. Anak kecil yang kadang bikin gregetan orang tua nih, tuh. Nih penampakannya nih. Nggak pede dia kelihatan di kamera. Bapaknya tukang nyuting, anaknya nggak di kamera. Oke. Bagus tuh. Oh, keren. Sayangnya nih nggak akan kelihatan kamera nih. Tuh apa tuh kecil tuh ya? Sebelah sana tuh apa ya? Itu ada pulau tadi tuh, kecil situ tuh. Pulau apa ya? Apa ya? Apa itu Lombok kelihatan dari sini? Tapi ketinggian segini. Ya Lombok kalau Rinjaninya mungkin kelihatan. Misalnya dataran bawahnya itu loh, dataran rendahnya apakah kelihatan dari sini? Walau alam, nanti kita cari tahu besok atau 2 hari lagi. Kalau pakai HP saya nggak bisa ngelihat. Matanya burem bos, harus pakai kacamata. Dan sayangnya kalau pakai motor ini, posisi HP itu nggak bisa steady, harus diikat ke atas gitu. Gini, harusnya gini nih. Oh iya, agak diikat aja nanti. Agak diikat aja. Besok. By the way, ini perjalanan menuju ke Karangasem.
nginep sehari doang, besok balik lagi ke Tabanan. Di sini kita belok ke kanan, kita nggak lewat kota untuk mempercepat waktu tempuh ya. Karena kalau lewat kota itu agak mutar posisinya. Dan ada beberapa traffic light yang harus kita lewatin. Jadi mending kita lewat sini. Itu kalau lurus, by the way. Nah, ini ke kanan itu ke Pantai Jasi. Dan ke Pantai Jasi. Nama sebenarnya itu Jasri, tapi panggilannya Jasi. Nah, itu jalannya disebut Pantai Jasi. Kok pakai R lagi? Kebiasaan. Kita percepat. Ini maunya Ain bapak suruh bawa dari sini loh. Tapi ini karena sudah 5:30, nanti kelamaan. Jengah, woi. Lagu Jengah itu salah satu lagu yang musiknya suka sekali. Tugu Diuma Vilas. Oh, Tugu Diuma Vilas. Kalau ke kiri itu ke Segara Katon. Nah, kita ambil lurus. Oh ya Allah. Kalau kanan tuh ada pemandian, kanan itu. Nah, itu ramai itu pemandian tuh. Nah, ini kalau ke kanan tuh ke Taman Sukesada di ujung. Ya, sebutannya Taman Ujung. Nah, kita ambil ke kiri aja. Nah, ke kiri itu bisa ke kota. Tujuan saya adalah ke kanan itu. Bukit Lempuyang, Desa Bukit. Nah, Desa Bukit yang saya tuju. Sampai kita. Oke, kayaknya sampai sini aja ya sob perjalanan kita nih. Nah, dilanjut esok hari. Besok perjalanan balik ke Tabanan lagi. Hari ini mau nginep di rumah paman di Desa Bukit. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.